Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Satu lagi siapa nih? Siti Nurmasita. Siti Nurmasita. Hilmi Nandara. Firza. Siti Nurmasita hadir, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Absen dulu. Kasfilah ada Kasfilah. Kasfilah nggak ada ya. Tadi yang izin bekerja siapa? Siapa sih? Kasfilah nggak ada. Petia. Hadir, Petia. Pak. Ya, Hadir, ada. Pak. Elmi. Hadir, Pak. Aduh. Mana Elmi? Buka videonya. Ini, Pak. Ya. Nur. Hadir, Pak. Mari situ Nur. Buka videonya. Ini udah, Pak. Sudah. Ya. Kemudian Filza. Hadir, Filza. Pak. Filza. Ya. Hadir, Pak. Ya. Randi. Ada. Ratna. Ratna mana? Ya ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ratna ya. Aku Itu anaknya. Anaknya Ratna. Iya, Pak, anak saya, Pak. Berapa Iya. anaknya? Empat. Berapa orang anaknya? Ya, berapa orang anak kamu? Saya, Empat. anak saya ada 3, Pak. Oh, 3. Alhamdulillah. Tinggal. Ada 3. Wah, hebat. Udah berapa tahun Iya. merit? Tiga anak. Udah berapa tahun meritnya? Udah 10 tahun. Kenapa, Bapak? Maaf. Dia berapa lama kamu merit? Iya. Oh, aku nikah udah 12 tahun. 12 tahun. Oh, lama ya. Udah pantas 3 ya. 3. Mau nambah lagi jadi 5 ya. Iya. Mau nambah lagi. Nggak apa, udah. Udah. Oh, laki-laki Nggak apa, 3. udah, makasih. Oh, iya. Udah, Pak, udah cukup. 3 masih kurang tuh 5. Ya, cuma ada Oh, jangan, Pak. bahasa terus anaknya ya. 3 aja. Ya. Iya, Pak. Tinggal di mana kamu? Tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Tinggal di mana sih? Langsung ngadat apa ini? Wifi. Manda mana Manda? Manda. Dan Abi. Abi hadir, Pak. Abi. Kamu udah married juga? Abi udah? Udah married? Udah married? Diam aja nih. Halo? Abi? Wah, iya, Abi? Pak. Iya, Pak. Dengar nggak? Telingamu dengar nggak? Iya, Pak. Ini lagi setting ini apa? Diam aja. Lagi setting speaker, Pak. Diam Maaf. aja. Bisa dibantu, Pak? Bisa dibantu, bisa dibantu. Saya panggil dia aja. Kamu buka aja headset juga nggak dengar. Dengar nggak? Udah Dengar, teriak Pak. saya ngomong nih. Maaf, maaf. Ah, maaf, waduh. Udah teriak saya ngomong. Kamu nggak dengar? Dengar nggak? Dengar, Pak. Ini speakernya lagi saya benerin, Pak. Apa? Speaker saya yang lagi saya dibenerin, Pak. Udah teriak saya ngomong. Diam aja tuh. Halo? Halo? Speaker saya, Pak, lagi di saya setting, Pak.
Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, chapter 12 ya. Jadi sebelumnya kita foto dulu ya, foto dulu bukti kamu hadir ya. Foto dulu ya. Bentar. Mana foto ini? Ya, foto dulu. Saya hitung 1, 2, 3, yang hadir cuma 6 orang ya. Ini siapa nih yang belum buka nih? Si Ratna mana? Ratna Kumala Sari. Ratna. Kalau enggak, sangat absen ya. Timur Ratna tuh nggak mau buka video. Nggak buka video, sangat absen. Mana? Ya. Dah. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, senyum 1, 2, 3 ya. Bentar, semua masuk ke grup WhatsApp dulu ya. Mana ni? Grup. Udah saya itu ya, udah saya kirim ke mana? Ke WhatsApp ya. Foto tadi itu ya. Hmm, WhatsApp ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai liability and liquidity management. Jadi bagaimana perusahaan itu mengolah liability, kewajiban, liabilitas dan likuiditasnya. Karena di perbankan itu sangat penting deh pengolahan ini. Kita mencakup likuiditas. Likuiditas, eh, likuiditas itu tentu saja bagaimana bank itu bisa memenuhi eh, kewajiban-kewajiban jangka pendeknya ya. Misal dari pendidikan dana oleh deposan ya, baik penabung, kemudian oleh pemegang deposito ya, kemudian giro ya. Itu kan penarikannya luar biasa itu, tidak sebentar kan. Masuk keluar itu. Dan juga bank itu menyiapkan juga kewajiban-kewajiban di tempo jangka panjang gitu. Jangka panjang biasanya mereka jangka panjang itu lah, apakah ada kewajiban jangka panjang di tempo dalam tahun depan itu, dan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi itu, ya. Itu mereka harus atur itu. Kemudian kalau mereka cari sumber dana untuk membantu likuiditas perbankan itu, dia juga harus mengolah itu liabilitas jangka pendek ya, mencari dana di pasar uang ya, supaya nanti kan ada clearing di Bank Indonesia ya, untuk melihat bagaimana eh, apa uang masuk uang keluar di giro bank di Indonesia itu tidak negatif ya, tidak negatif. Negatif berarti kalah clearing, kalau positif berarti menang clearing. Ya kalau negatif dia harus segera mencari dana di pasar uang atau disebut dengan puap, pasar uang antar bank, terbang ya, dana situ ya, untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya ya. Nah, jadi aset dan utang likuid yang digunakan oleh lembaga keuangan ya, lembaga keuangan itu perlu dikelola dengan baik ya, supaya tidak jadi mismatch, tidak terjadi apa unliquid ya. Bagaimana method of risk and return di antara aset-aset tersebut ya. Jadi method of ada aset yang mungkin risiko tinggi, return rendah. Risiko tinggi, return tinggi. Risiko rendah, return juga rendah ya. Dalam jenis aset itu ya. Kemudian bagaimana lembaga keuangan itu nanti dapat memenuhi penarikan utang yang telah diperkirakan sebelumnya atau yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Ada beberapa utang, terutama utang-utang yang terkait dengan ini kan, dengan penabung kan susah diprediksi itu. Ya, cari oleh penabung, nggak usah diprediksi. Nah, kondisi ekonomi normal bisa diprediksi tabungan itu tarik berapa persen terus keluar. Jadi stabil lah jumlah tabungan ditarik setiap hari. Dalam sebulan terakhir biasanya nggak gitu banyak berbeda ya. Dan jumlah eh, setoran tabungan dari nasabah setiap hari itu selama sebulan terakhir mungkin ada peningkatan ya. Bisa juga penarikan turun ya, atau naik. Jadi kalau seandainya kondisi ekonomi baik, biasanya jumlah penarikannya lebih tinggi pada jumlah eh, setoran ya, dari masyarakat itu lebih tinggi pada jumlah yang ditarik. Jadi kalau ekonomi terganggu ya, sebaliknya ya, jadi akan terjadi di mana jumlah penarikan lebih tinggi pada jumlah setoran. Yes. Jadi negatif. Nah, itu kerjanya si Treasury ya. Treasury itu mengatur semua lalu lintas eh, dana di perbankan itu. Ya. Bisa juga ada bisa juga channelnya ke luar negeri ya, dalam bentuk yang transaksi di pasar uang internasional melalui dealing room ya. Treasury itu ada itu ketua jaga Treasury juga. Treasury itu banyak ada dealing room, ada bagian keuangan ya, yang pembukuan juga, bagian internal audit juga di situ ya, bagian Treasury itu. Pengaturan keuangan dalam negeri, keuangan luar negeri ya, bisa dan sebagainya. Itu ya. Jadi dua motivasi alasan penyimpanan hasil likuid itu pertama implementasi kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter dari kebijakan dari bank sentral ya. Jadi kalau bank sentral itu mau menarik uang beredar biasanya dia menaikkan apa giro wajib minimum kan. Minimum itu menaikkan suku bunga SBI ya. Suku bunga SBI tarik bagaimana dana perbankan langsung masuk ya. Sama juga kalau giro wajib minimum dinaikkan, maka akses likuid perbankan itu masuk ke Bank Indonesia. Ya, uang beredar berturun. Ya juga untuk mengendalikan inflasi kan, inflasi. Ya. Jadi kebijakan moneter itu untuk mengendalikan inflasi juga untuk dampaknya sesuai diharapkan ke sektor real ya. Jadi kalau suku bunga turun, ya maka uang beredar di masyarakat pasti akan banyak ya, akan banyak dan uang itu bisa investasikan masyarakat. Sekarang kan suku bunga turun ya, turun sekali ya. Dibandingkan sebelum COVID, suku bunga sekarang turun, depositonya bisa 5%, sekarang 2% ya. Itu artinya orang lebih cenderung membelanjakan duitnya, menginvestasikan dananya untuk sifatnya yang komersial ya, sehingga sektor ini bisa naik. Tapi eh, celakanya sektor ini naiknya si impor ya, impor malah naik ya, impor. Jadi uang itu belanja untuk impor bukan meningkatkan sektor real ya, ya apa meningkatkan investasi dalam negeri. Juga impornya naik. Jadi uang lari ke impor, ya. Beli barang impor. Ya. Sehingga kita bisa negara konsumtif kan. Konsumtif. Kalau seandainya dana masyarakat lagi kayak beli barang impor kan tidak ada akselerasi kan. Tidak ada mengatasi pihak apa tenaga kerja segala macam. Jadi akselerasi nggak gitu kuat. Hanya habisin visa aja itu, visa. Nah, sekarang nanti kita akan lihat juga
Ya, jadi liquid asset management. Ada dua komposisi portofolio aset liquid. Jadi ada komposisi portofolio aset liquid itu, aset liquid itu apa saja? Komposisinya berapa persen dan sebagainya. Lalu bagaimana method of return risk bagi aset liquid? Ya. Dan juga liability management, pengaturan dari kewajiban perbankan itu. Kemudian bagaimana milih struktur utang? Ya, struktur utang. Struktur utang itu ada utang yang seperti contohnya seperti giro, eh, juga tabungan, deposito itu kan beda itu, beda karakteristiknya. Kalau giro apa risiko penarikan itu tinggi sekali ya. Suatu waktu bisa naik kapanpun ya. Jadi suku bunganya jadi kecil ya. Jadi karena nggak ada kepastian dana mengendap di giro, maka suku bunga kecil. Tabungan juga sama, cuma sebenarnya pada giro ya tabungan. Dana mengendap itu lebih baik daripada giro. Tapi dibandingkan deposito, tabungan itu dana mengendap nggak pasti juga itu, nggak pasti. Maka suku bunga tabungan lebih kecil dari deposito, karena deposito dana mengendapnya bisa lebih lama, gitu. Bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan ya. Tapi kalau tabungan kan nggak. Jadi berisiko juga. Jadi bank itu setiap saat harus standby dana. Yang kalau investasi ke dananya harus hati-hati itu. Tutup lubang ke lubang kan. Jadi sekarang dikasih kredit 1 M. Itu berasal dari penabung. Nah, nanti 1 M itu diganti lagi penabung berikutnya. Jadi tutup lubang ke lubang. Ya. Liability pilihan struktur utang, kemudian struktur liability dan utang untuk lembaga perbankan. Kemudian kita ada liquidity asset management ya. Jadi risiko likuiditas dari aset itu dapat dihindari dengan memegang aset liquid ya. Aset tinggi. Kalau aset tinggi maka risiko likuiditas rendah ya, karena apa? Karena bank itu setiap saat punya dana untuk memenuhi kewajiban penarikan dari deposan ya. Tapi sisi lain, kalau dia memegang duit ya, dana itu kan tidak ada hasilnya, returnnya rendah, income-nya jadi rendah. Ya, semakin banyak dana dipegang oleh perbankan, baik dana di Bank Indonesia ataupun dana di bank itu sendiri, itu akan menurunkan income ya. Ya. Ini contohnya bisa kalau ada dana 1 triliun di Bank Indonesia, nggak dipakai oleh oleh perbankan itu digunakan untuk cadangan penarikan nasabah, malah likuiditas tinggi ya. Tapi hasil kan nggak bisa ada income karena suku bunga di giro Bank Indonesia itu kecil banget ya. Nggak bisa diterapkan, mungkin rugi. Mungkin kalau dana itu dapat cost of fund-nya sekitar 3%, nah dana dia di Bank Indonesia itu nggak sampai 3%. Jadi dia rugi sebenarnya. Ya, rugi. Jadi makanya bank itu harus menyimpan aset likuid yang sesuai kebutuhan aja. Biasa bank kebutuhannya lah melalui giro wajib minimum GWM. Ya, berapa GWM? GWM itu bisa 8% dari nak P3. Nak P3 ada 1.000 triliun, berarti 8% kan sekitar 80 triliun kan. Jadi kalau 80 triliun aja duit cash di Bank Indonesia atau ditambah dengan dana yang ada di perbankan itu. Ya. Nah, ini alasan kenapa cadangan minimum aset itu hasil itu perlu dilakukan oleh regulator ya. Jadi regulator itu perlu instrumen kebijakan moneter ini, moneter. Ya. Peredaran uang masyarakat kalau GWM-nya akan jadi 10%, kan berapa ratus triliun duit kesedot dari masyarakat kan.
masyarakat, nggak bisa tarik oleh masyarakat. Ya. Itu kalau inflasi menurunkan inflasi ya caranya gapnya dinaikkan gitu. Salah satunya itu. Suku bunga SBI dinaikkan suku bunganya supaya uang beredar jadi sedikit. Tax manipulasi dulu terkenal dengan pada zaman Soeharto tax manipulasi. Ya, tax manipulasi itu karena dianggap uang beredar terlalu banyak di masyarakat. Sekarang inflasi jadi cukup tinggi ya. Nah sekarang kebijakan pemerintah itu ke moneter itu nggak mungkin masyarakat nggak tahu apa kebijakan sekarang ya ke moneter apakah kecenderungannya menaikkan suku bunga atau memperketat likuiditas ya nggak tahu kebijakan pemerintah apa sekarang ya yang populer di masyarakat kan kadang populer di masyarakat itu masyarakat nggak tahu jadi yang tahu orang kelompok aja tertentu jadi mungkin pak apa kepada masyarakat umum nggak gitu tahu apa sih kebijakan moneter kita sekarang. Ya, kalau di atas mungkin tahu ya. Tahu. Dulu kita tahu semua teks manipulasi yang semua masyarakat tahu itu kebijakan teks manipulasi. Ya. Dari bawah sampai ke atas tahu istilahnya. Populer sekali. Ya. Dalam rangka implementasi yang pertama itu apa? Jadi kebijakan moneter ya dan pajak ya. Jadi memenuhi penarikan dana. Jadi untuk memenuhi penarikan dana masyarakat pertama itu. Jadi kalau jangan sampai terjadi masyarakat itu naik dana, ini dana nggak ada di perbankan. Mereka beberapa perbankan, beberapa bank swasta dan nasabah menarik dana deposito 1 M dihalangi kan. Berarti bank itu lagi kesulitan likuiditas. Dan informasi itu menyebar kemana-mana itu. Sehingga terjadi keras. Karena kalau semua nasabah serentak naik dananya, pasti bank nggak punya duit. Karena duitnya tertanam sekitar 95% ke kredit yang diberikan. Ya. LDR itu kan 80 sampai 95 kan. LDR. Loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio adalah jumlah pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga. Nah, itu kan 80% sampai 90%. Kalau dalam masyarakat menarik dana secara barengan, bersama-sama, yang ada duitnya, ya, nggak ada duitnya di bank itu. Duitnya kan sekitar 20% dari di Bank Indonesia. Itu kan nggak cukup. Ya. Jadi kalau 10% aja masyarakat itu menaik dananya, kolab bank itu. Kolab ya. Nggak bisa memenuhi kewajiban. Ya. Dia perlu dana liquid untuk memenuhi kewajiban itu. Nah, liquid jangka pendek hanya melalui pinjaman. Ya. Pinjaman. Nggak mungkin dari penarikan kredit, nggak mungkin. Tinggal menagih ke kredit, dia kreditur yang sudah dibayar nggak mungkin. Jangka pendek nggak bisa. Karena mereka tertanam juga utang di bank itu tertanam juga di perusahaan itu. Kalau bisa mereka bayar sekaligus ya, memang berat. Maka menjaga supaya masyarakat jangan sampai tertimpa isu negatif dan juga untuk menjaga kepercayaan ya. Makanya perlu apa? Ya. Nah, implementasi kebijakan moneter eh, melalui giro wajib minimum. Kalau di bahasa Inggris liquid reserve asset to deposit ya. Kalau kita melalui LDR, LDR dengan memenuhi kewajiban giro wajib minimum. LDR itu loan to deposit ratio ya. Atau giro wajib minimum GWM. Kalau LDR itu semana deposan itu bank itu menyalurkan kepada kredit sebagai bukti
dia sebagai lembaga apa perantara ya, lembaga apa namanya, perantara antara pemilik dana sama yang butuh dana ya, ya. Nah kalau giro wajib minimum itu terkait dengan ini apa kebijakan moneter kan. Nah penurunan rasio loan to LDR itu di mana perbankan terus mengurangi menyimpan aset liquid sampai rasio sebesar rasio minimum cadangan. Ya. Jadi kalau seandainya eh, wajib minimumnya rata-rata baru 8%, maka harus tingkatkan dana di bank sentral. Giro bank sentral harus tingkatkan saldonya. Ya. Saldo itu biasanya diukur selama 14 hari kalender, ya, kurs kalender. Jadi yang penting rata-rata. Jadi selama 14 hari itu berapa rata-rata saldo cash DPI sama saldo cash ada di perusahaan di perbankan itu, dan dibandingkan dengan itu dengan dana pihak ketiga itu. Ketiga itu. Nah, untuk eh, alasan pajak itu penetapan minimum rasio itu juga untuk menekan perbankan untuk menginvestasikan dananya. Jadi supaya bank itu kalau bisa contoh geojek minimum turun jadi 7%. Berarti kan bank itu apa sisanya untuk investasi kepada masyarakat kan pemberian kredit. Nah, kalau kredit itu naik, maka sektor real bertambah, maka pajak khususnya pendapatan pemerintah juga naik. Tapi kalau giro wajib minimum dinaikkan, ya, dinaikkan, maka jumlah dana yang berada di masyarakat jadi kecil, sehingga sektor real turun, sehingga pajak juga turun. Jadi itu ya, jadi untuk putusan pajak juga. Ya. Jadi kalau giro wajib minimum kan bank dapat pendapatan tinggi di situ. Ya. Maka dikenai pajak. Dan juga akselerasi terhadap sektor real juga tumbuh sektor real sehingga pendapatan pajak dari perusahaan jadi naik perbankan oleh pemerintah ya. Kalau potensi pajak itu sangat tinggi ya. Cuman yang bayar mungkin berapa rasio pajak dibayarkan berdasarkan potensi enggak? Mungkin 30% atau 40%. Coba saya lihat berapa rasio eh, jumlah pajak diterima pemerintah dibagi dengan total potensi pajak di Indonesia. Berapa rasio itu? Itu kecil sekali kita rasionya. Yang bisa potensi pajak ada 10 triliun, terima pajak cuma 4 triliun itu. Berarti kan 40% rasio pajak itu bandingkan potensinya. Ya. Contoh seperti itu. Jadi rasio itu menggambarkan sejauh mana ketaatan pajak oleh masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Nah, yang paling nggak taat itu katanya pengusaha itu, bukan masyarakat. Masyarakat malah bayar pajak itu. Mereka takut kan bayar. Masyarakat itu paling takut nggak bayar pajak, takut pidana. Tapi pengusaha nggak takut, ya, karena pengusaha itu bisa masuk ke jalur manapun sehingga ada kolaborasi mereka untuk mengemplang pajaknya. Pajak. Tapi kalau masyarakat individu tak bayar pajak. Jadi kalau dia nggak bayar pajak itu mungkin dia belum tahu caranya, belum punya NPWP bisa jadi sektor informal NPWP nggak ada itu nggak bayar pajak itu. Nah, itu selalu dikejar oleh pihak pajak itu, ya. Pengusaha-pengusaha sektor informal terus punya NPWP. Kalau nggak dikena denda apa itu. Nggak bisa ngurus apa-apa. Jadi sekarang kalau mengurus apa harus pakai NPWP kan, NPWP. Jadi kalau dia misalnya sektor informal pedagang bakso ya, nanti kalau dia KTP, ngurus KTP harus ada NPWP. Ya. Kalau ngurus SIM pakai NPWP. Ya. Itu NPWP itu langkah untuk menjaring wajib pajak yang baru. Ya. Nah, bagaimana komposisi portofolio aktif liquid ini? Ya. Di komposisi portofolio aktif liquid, eh,
Kalau kita lihat ya. Jadi antara cash dan sekuritas pemerintah. Pertimbangannya apa? Earning dan melihat jenis minimum liquid asset, reserve requirement, dan bank sentral. Jadi berapa persen dana liquid yang disimpan di BI sama yang di tangan itu. Dan kalau bisa maksimum sebesar ketentuan bank sentral. Kalau bank sentralnya GM-nya 8%, berarti 8% dari dana P3. Itu maksimumnya. Jadi mereka berusaha sebesar itu. Yang minimum sebesar itu, minimum ya. Minimum ya. Nah, setiap negara itu beda-beda kan. Persentase cadangan dana growth minimum itu ada yang 5%, 8%, 10%, 20%, sampai 20% ya. Jadi bank itu selalu menyimpan dana liquid itu sebesar ketentuan bank sentral. Growth minimum sebesar itu. Jangan kurang, jangan juga lebih ya, jangan lebih. Kalau lebih dia rugi. Kadang income-nya turun. Ya apa problem dalam manajemen likuiditas itu? Aset reserve. Pengolahan cadangan hasil liquid itu berapa yang disimpan di bank sentral itu gimana? Ya. Nah, itu akan dilakukan pengujian namanya risk return trade-off. Ya. Risk return trade-off dalam menjalankan posisi aktif liquid dan constraint yang ada dalam posisi ini. Untuk itu diberikan contoh bank ABC. Ya. Nah, kita berikan contoh seperti ini ya. Bagaimana pengelolaan minimum cash itu ya. Misalnya di bank sentral itu membuat kebijakan berapa cash minimum ada di bank sentral sama di tangan ya. Cash deposit ada di bank sentral, di bank Indonesia atau di bank, kalau bank sentral itu kan kalau di Indonesia kan bank Indonesia ya. Nah, full cash itu yang disimpan di perbankan itu ya. Berapa jumlah? Nah, itu total itu harus pertama kalau dia punya dana pihak ketiga itu 5,5 juta ya, maka disimpannya 0, bisa 0%. Tapi jumlah dana pihak ketiganya di atas 5,5 juta sampai 42,8 juta itu kena 3%. Harus disimpan di bank sentral sama di tangan ya. Kemudian kalau di atas 42,8 juta dolar, nah itu 10% disimpan. Jadi kalau contoh misal, kalau dia punya dana pihak ketiga itu 45 dolar, maka harus disimpan apa? 3% dikali dengan 42,8 dikurang 5,5 juta. Kemudian 10% kali dengan 45 dikurang 42,8 juta. Itu jumlah cash yang disimpan di bank sentral dan di bank itu ya. Otomatis seperti itu. Contohnya ya. Jadi dalam menghitung itu, dalam menghitung jumlah cadangan dana yang ada di bank sentral itu, logik minimum itu menghitung rata-rata reserve requirement selama 14 hari, harian. Ya, harian deh. Berapa per hari. Jadi kalau saldo dananya selama 14 hari itu ditotalkan saldonya adalah 14 juta, maka per hari 1 juta. Kalau juta bagi 14. Ya, jadi 1 juta. 1 juta itu berapa logik minimum simpan di bank sentral? 1 juta. Itu hasil itu harus dicarikan saldo rata-ratanya. Dan kalau seandainya rata-rata saldo nggak sampai situ, berarti kekurangan likuiditas. Berarti dia kena penalti oleh bank sentral. Ini contoh misal gini ya. Misalnya di perbankan itu dia punya apa rata saldo total saldo dana B3 itu 18.910.000 ya. Kalau dalam juta dolar berarti 18,9 juta dolar ya. Sehingga rata-rata per harinya dibagi 14
1.350,7 juta per hari ya. Yang harus dimiliki. Jadi dia harus memiliki saldo giro wajib minimum itu 1.350 di bank sentral rata-rata sehari. Sehari. Ini dapat di sini ya. Dapatnya di sini 131 ya. 31 ini contoh ya. Ini. Jadi kalau dia memiliki dana berapa sekitar mana ni? Jadi 131.960 ya dananya. Nah, dana 131.900 itu total ni total dana mana nih? Total nih rata-rata apa rata-rata itu cash reserve di perbankan itu. Kan total dana P3-nya kan adalah 18.910 total saldo P3 selama 14 hari rata-rata 1.350,7. Nah, 18.910 ini ya masing-masing dicari itu berapa giro wajib minimumnya, GWM-nya. Nah, ini total ini ya. Ada 143, 141 total kan jadi 1846,746 ya. Nanti dibagi 14, 131.910. Nah, 131.910 ini ya itu giro wajib minimumnya ini ya, giro wajib minimumnya. Bentar nih. Ya. Di sini jadi 5,5 kali 0% dapat 0, kemudian 42,8 kurang 5,5 ya. Jadi 111,9. Jadi 42,8 kurang 55 berapa ini? Itu sekitar 37 berapa? Kali 3% dapatnya 11019. Kemudian karena 5,5 juta dipakai ya, maka nanti 40 juta dipakai ke bawah dari dipakai, maka 1.350,7 ini ya. Ini 1.350,1 ya, satu ini. Ini rata-rata dana bagi tiga ya. Ya rata-rata dana bagi tiga itu per hari itu 1.350,71 ya. Cadangnya lah 1.350,71 dikurang 42,5 kali 10% dapat 130,90. Jadi rata-rata GWM-nya 131.909 ya per hari itu dan per hari 131.910 131.910 ya kosong ya. Ini seorang lagi ya. Seorang lagi. Jadi bank itu memiliki dana P3 harian ini. Kolom pertama, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom pertama tanggal, kolom kedua apa saldo dana P3. Jadi P3 itu giro, tabungan ya. Ini transaction lah. Giro, tabungan dan deposito. Ada berjangka, ada sertifikat deposito. Ini saldo dalam satu hari. Nah, saldo hari itu ditotalkan dapatnya 18.910.00. Rata-ratanya 1.350,1. Di 1.350,1 ini berapa giro wajib minimum rata-rata harus dimiliki oleh perbankan itu di sini ya. Jadi 1.350,7 ya. Pertama dihitung yang range-nya $5,5 itu kan 0. Jadi 0 giro wajib minimum. Udah range 42,8 ke bawah, tapi udah dikurang 5,5 ya. Jadi 3%. Dapat berapa itu? 37, sekian ke 3% dapatnya 119. Kemudian di atas 42,8 karena total rata-rata jumlah anak P3 per hari itu selama 14 hari 1.350,7 dikurang 42,8 yang rank sebelumnya dikali 10% dapat 130,910. Totalkan inilah rata-rata giro wajib minimum di bank sentral sama di tangan sama di perbankan 131.909 ya. Nah ini kalau dijumlahkan dengan masing-masing dicari harian ya berapa giro wajib minimum harian misal hari Kamis tanggal 30 Juli
Dana ketiga selalu 1476, 1470. Nah, itu pertama dikali yang range yang 42 antara 5,5. Itu 3% dapat 110. Range ketiga itu dicari 1470 dikurang 42,8. Dikali 10% dapat 142,725. Totalkan dapat 143,839. Jadi dengan saldo dalam ketiga hari 30 Juli ya, maka Geogenimo 143,839. Tapi ini kan rata-rata hari itu. Patokan Bank Sentral itu memonitor kewajiban giro minimum itu rata-rata harian selama 14 hari. Maka ditunjukkan rata-rata realnya seperti apa. Realnya ini, realnya itulah eh, ini dana cash yang ada di perbankan. Ya, misal 30. Ini real 30 Juli. Kemudian yang di BI 113,839. Ya. Harusnya, sorry. Sesuai dengan ketentuan geologi ini, harusnya diberikan 113,839. Dapat dari mana? 143,839 dikurang 30 ini. Jadi kolom 6 dikurang kolom 7. Ini dapat harusnya deposito, harusnya dana di bank sentral di bank itu hari tanggal 30 Juli 113,839. Ya, harusnya ketentuan. Nah, ini dihitung setiap hari itu ya, setiap hari. Hari 30 Juli harusnya berapa? Ini hitung ya. Nah, totalnya harusnya berapa itu? 1,491,746 harusnya. Ya. Harusnya di dana di BI itu ya. Di BI. Rata-rata per hari 106,553. Rata-rata di BI. Ini harusnya. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat ya, padahal contoh deposit di BI itu kan harusnya 113,839, tapi realnya 98 cuma di BI itu, realnya. Dan perbankan di perbankan itu 9800 ya. Nah, sehingga eh, di jumlah setiap hari dikasih tahu di tes ya berapa jumlah dana sesungguhnya di BI itu 100, ini 100, 100. Itu ada selisih kan? Selisih. Jadi ditotalkan 1,491,728 ya, 28. Jadi rata-rata 106,552 ya, 52 ya. Ditambah dengan 25 yang dana di bank yang disimpan di bank 2536 tambah 106 dapat 131,910 ya. Ini ya. Jadi pas. Jadi 131 itu pertama ada di perbankan itu dana cashnya 25,36, di BI-nya ada 106,552 sesuai ketentuan kan. Tidak memenuhi. Nah, kalau kita masing-masing lihat masing-masing kan ini misalnya hari pertama itu kurang gitu. Yang kedua kurang, ketiga kurang, keempat kurang juga, kelima kurang, kurang, kurang semua nih kurang. Ini lebih. Tanggal 5 Agustus lebih, tanggal 9 lebih. Tanggal berikutnya kurang, 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 kurang. Ini lebih nih. Ya. Jadi lebihkannya tanggal 2 hari sebelum penutupan 14 hari itu untuk mencapai rata-rata dana DB itu 106,552. Kenapa 106,552? Karena di perusahaan di bank itu ada dana 2536, totalkan 131. Nah, itu cara mereka melakukan apa? Manage dana liquid cadangan di Bank Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai terjadi 14 hari itu mereka rata-rata nggak sampai ketentuan giro wajib minimum. Mereka kena penalti. Ya. Kalau mereka suruh minjam di pasar uang untuk memenuhi rata-rata dari rata-rata GWM lah 131 eh, 910 di mana sebesar 25,36 ada di bank itu dan hanya sisanya di bank sentral misalnya lah 106,552 ya.
Nah, udah berikutnya lah. Dia kalian tadi udah saya jelaskan tadi, saya jelaskan ya. Ini sudah saya jelaskan. Jadi bank itu dia memaintain ya supaya rata-rata harian itu 131.500. Jadi kalau di hari ke-12 kurang, maka dia segera mengisi dana di bank sentral itu supaya nanti rata-rata jadi 131.500 ya, 900. Ya. Jadi maka itu periode maintenance selama 14 hari itu ya, selama 14 hari. Ya, 14 hari itu. Nah, terutama hari-hari terakhir tuh, hari terakhir itu penting sekali melakukan pemenuhan kewajiban supaya rata-rata tidak di bawah 131 itu ya, 131. Kalau pada akhir periode reserve maintenance tanggal 12 Agustus atau di atas, di mana perbankan itu rendah menetapkan minimum reserve ratio. Contoh di atas sudah kurang dari 131. Maka Bank Sentral mengizinkan jumlah error sebesar 4%. Jadi 4% toleransi ya, 4% di atas, 4% di bawah. Jadi 4% itu berarti apa itu? 4% dari 131, 909 kali 4% dapat 5276. Berarti minimal berapa itu? 131, 99 dikurang 5276 ya. Jadi bisa ada shooting itu bisa di bawah itu sebesar. Jadi kalau saldonya 125 nggak masalah kan masih buat toleransi, ya. Toleransi. Kalau overshoot, kalau dia kelebihan sih nggak masalah ya kelebihan. Ya, kelebihan itu pasti bank itu mengambil konsekuensi risiko sendiri, di mana income akan turun ya. Itu. Biasanya bang kalau dana lebih di wajib minimum ya, hanya waktu berapa lama digunakan untuk ekspansi kredit ya, untuk memenuhi kewajibannya jangka pendeknya. Nah, dia nanti akan investasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ke pihak lain. Jadi kalau seandainya biaya terlalu tinggi ya, overshooting itulah jumlah dana yang di BI sama yang di tangan itu melebihi dari ketentuan 131 ya. Harusnya 131 dia lebih dari itu. Maka dia ada cost-nya, cost overshooting namanya. Karena kelebihan itu menimbulkan beban bagi perbankan juga. Karena kan nggak bisa di dilempar ke masyarakat kan. Jadi dana itu tidak memenuhi kewajiban itu. Jadi berarti cost berapa? Kalau cash itu 12% dikurang 0%. Berarti cost di bill 12% dikurang 7%. Dapat 5%. Jadi kalau cash itu 0% ininya, hasilnya ini 7%, jadi kurang 5%. Jadi modal likuiditas ibaratnya seperti memegang dua pisau ya. Jadi knife edge situation. Jadi kalau kita diamkan nggak dapat pendapatan, kita tarik bisa. Jadi kalau terlalu banyak kita uh, dan liquid itu pendapatan turun, kalau sedikit risiko likuiditas juga naik. Dan naik menyebabkan terganggu trust percaya. Ya. Jadi pengolahan likuiditas sama manajemen utang itu saling berhubungan ya, berhubungan. Jadi kalau seandainya uh, dana pergi tiga itu tinggi, akibatnya biro wajib minimum akan naik di bank sentral, ya, naik di bank sentral. Sehingga cost of overshooting itu akan menimbulkan masalah sendiri bagi perbankan itu, karena kan jumlah makin tinggi jumlah dana di biro wajib minimum makin tinggi, maka perusahaan itu akan mengalami namanya dana yang nganggur kan, nganggur di perbankan. Ya. Bagaimana aspek pengendalian likuiditas risknya adalah membangun menjaga tingkat prudensial dari aktiva liquid itu. Ya, aspek lain adalah mengelola struktur utang lembaga keuangan itu untuk mengurangi jumlah kebutuhan yang besar dari aktiva liquid dalam rangka memenuhi pendidikan utang. Ya. Jadi kalau seandainya utangnya meningkat, kewajiban minimum jadi naik, itu harus dicari jangan sampai terjadi itu ngendap itu lama gitu. Tadi itu kan contoh ini ya, bank itu terpaksa menaikkan jumlah saldo akhir di hari ke-314 ini. 14 itu sebesar 158 143. Besar sekali ini ya dia naikkan. Padahal sebelumnya di bawah itu semua. Tapi ini begitu hari ke pertama langsung dipakai lagi oleh perbankan untuk investasi, terutama pinjaman, di surat berharga, jangka pendek ya. Sehingga di hari berikutnya, hari 14 hari berikutnya,
Dia turunkan 90, 90, 80 ya di bawah 143 ini. Ya. Jadi jadi mereka berusaha rata-ratanya bisa terpenuhi dengan menaikkan jumlah saldo di hari ke-13-14. Ya. Mereka naikkan situ dengan waktu tidak lama, nanti 2 hari 3 hari setelah itu mereka cairkan lagi untuk ditanam lempar ke masyarakat dalam bentuk kredit jangka pendek ya, atau surat berharga yang menghasilkan bagi perbankan. Nah, bagaimana kelebihan penggunaan purchase fund? Ya. Purchase fund itu adalah dana yang diperoleh melalui pasar uang, gitu, pasar uang. Dalam struktur utang dapat menimbulkan krisis likuiditas. Ya. Jika tingkat kepercayaan nasabah turun dan menolak untuk memperpanjang simpanan depositnya. Jadi kalau purchase fund terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi, tidak diiringi dengan likuiditas, itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat juga. Dampaknya bisa ras kan, secara. Jadi harus hati-hati sejauh mana kalau nilai ketiga naik, maka harus likuiditas dinaikkan juga itu. Jadi kalau nggak naik bahaya gitu. Nah, sehingga dalam apa dalam struktur utang itu harus dipertimbangkan mengenai apa ini. Bentar. Itu funding risk dan funding cost ya. Ini funding cost ya. Jadi funding risk itu risiko risiko karena kita memperoleh dana dari masyarakat. Ini funding risk melalui giro. Apa risiko giro itu? Yang funding giro itu apa risiko? Apakah funding risk mendapatkan di giro dari tabungan itu berbeda atau tidak risikonya? Atau dapat dana itu dari deposito. Apakah funding risknya berbeda dengan kalau dana itu diperoleh dari tabungan? Itu saja berbeda ya, itu saja berbeda. Karena karakteristik beda, sama. Ya, seperti itu contohnya. Kalau tabungan itu bisa tarik suatu waktu ya, suatu waktu. Ya, sehingga berbeda dengan deposito yang penarikannya berjangka waktu. Nah, bagaimana kita menentukan low cost dan low withdrawal risk ya dari portofolio utang? Itu lebih sulit dari kenyataannya. Untuk itu perlu dilakukan trade-off benefit antara utang dengan low funding cost ya. Low funding cost ya. Jadi kalau low, kalau seandainya withdrawal risk tinggi, maka diusahakan low funding cost ya. Ya. Namun peluang ditariknya lebih tinggi ya. Itu. Jadi benefit antara utang dengan low funding cost dan utang dengan high funding cost ya. Jadi low funding liquid dan low funding liquid. Contohnya misalnya demand deposit relatif low funding cost ya. Demand deposit karena low funding cost karena suku bunga kan rendah. Demand deposit tabungan. Tetapi dapat diterima suatu waktu ya. Sehingga funding risk tinggi ya. Sehingga jangan sebaliknya jadi funding risk tinggi. Sebaliknya sertifikat deposit itu kan high funding cost. Kenapa high funding cost? Karena suku bunga lebih tinggi pada tabungan. Tapi funding risk rendah. Kalau ditarik berjangka waktu ya. Jadi ada trade-off antara funding risk dan funding cost. Jadi funding risk itu terkait dengan penarikannya. Apakah penarikannya terjadwal atau tidak? Mungkin kalau terjadwal funding risk lebih rendah pada nggak ada terjadwal penarikan si nasabah aja. Itu funding risk tinggi. Kalau funding cost terkait dengan suku bunga dari masing instrumen utang itu. Ya. Jadi maka harus trade-off antara funding risk dan funding cost ya. Funding sama funding cost. Ya. Ini seperti misalnya ya. Jadi kalau funding cost tinggi, ya, biasanya funding risk rendah. Funding risk rendah. Ya, funding cost tinggi, funding risk rendah. Rendah funding risk apa? Itu kemungkinan penarikan itu lebih bisa terjadwal ya. Seperti misalnya sertifikat deposit ya, itu kan funding risk rendah, funding cost tinggi ya. Dan kalau dia bentuk dia mau deposit tabungan, nah itu funding risk tinggi, funding cost rendah. Apalagi kalau dia funding terkait dengan giro misalnya, giro lebih rendah lagi. Di giro itu funding risk rendah, lebih rendah pada
tabungan lebih rendah pada deposito, ya. Tapi funding risk ini paling tinggi itu. Funding risk giro itu lebih tinggi pada funding risk deposito sama tabungan tinggi. Yang trade off itu, ya. Maka di perbankan itu lebih banyak struktur utang itu dari tabungan. Kalau tabungan itu funding risk rendah, funding risk tinggi, funding cost tinggi rendah. Ya ada trade off-nya, ya. Gitu. Di dalam struktur utang itu ada demand deposit, ya. Deposit ini seperti saya jelaskan tadi. Jadi withdrawal risk-nya atau funding risk itu tinggi, ya, tinggi sekali. Ya. Nah, cost-nya apa? Cost-nya dari suku bunganya yang diberikan pada demand deposit itu bisa lebih rendah. Semakin tinggi funding risk, biasa interest cost-nya interestnya lebih rendah, makin rendah. Semakin tinggi semakin rendah funding risk-nya, maka suku bunga makin tinggi diberikan oleh perbankan pada nasabah. Ya, maka jangan heran kalau deposito itu suku bunga lebih tinggi pada tabungan. Ya, kenapa lebih tinggi suku bunga deposito? Karena funding risk rendah. Kenapa suku bunga tabungan itu lebih rendah? Karena funding risk tinggi. Ya. Jadi ini, ya, jadi cost dari demand deposit itu dia lebih tinggi, ya. Tapi funding risk rendah gitu, rendah. Ya. Errornya bisa 100, contoh ini, ya. Misalnya mana contohnya? Ya. Misalnya dia itu membayar 15 sen untuk mengiring cek, tetapi pembebanan fee 10 sen per cek. Saya menerima subsidi 5 sen per cek. PCI oleh dihasilkan dapat dihitung untuk masing-masing jasa sebagai berikut, ya. Ini. Dia average implicit interest IRR, rata-rata management cost per account, rata-rata per fee yang diperoleh dari per akun per tahun, ya. Jadi ini sehingga IR-nya 150 dikurang 100 bagi 900 dapat 4,16%. Jadi dengan demikian kondisi demand deposit mempunyai tambahan cost dalam bentuk non-interest bearing reserve and recruitment harus disimpan di bank sentral. Tadi dibebani kepada nasabah itu, ya. Withdrawal risk itu kalau dia demand deposit ini apa ya? Demand deposit atau disebut juga interest bearing checking, ya. No account. Account itu biasanya itu giro itu. Giro itu funding risk tinggi sekali, ya. Sehingga costnya lebih rendah, ya. Rendah. Facebook saving tabungan juga lebih withdrawing risk-nya adalah tinggi, maka costnya juga rendah, ya. Costnya rendah, ya. Dia money market deposit account, ini macam-macam, ya. Jadi tergantung perbankan tuh dia pakai posisi mana. Kalau bank tuh suka risiko, berarti dia banyak ke tabungan, ya. Risiko funding risk tinggi, tapi oh, cost of fund-nya rendah, ya. Tapi kalau dia bisa ambil jalan tengah, ya, jalan tengah. Tapi memang banyak dana P3 itu di masyarakat tabungan, bank nggak bisa nolak itu, ya. Itu juga seperti deposit itu ya sama, ya. Gitu, ya. Deposit itu funding risk lebih tinggi pada itu daripada tabungan, funding risk lebih rendah, funding risk lebih rendah, sehingga cost of fund suku bunga deposit itu lebih tinggi pada suku bunga dari
yang lain dari tabungan sama giro ya. Giro. Ya, ya. Ini struktur likuiditas dan utang di perbankan di Amerika ya. Jadi kalau kita lihat ya, bank yang tahun 60-an ini kan bank konservatif ya. Strukturnya banyak di mana tuh? Banyak di eh, loan. Loannya 46%, persen loan. Artinya jumlah kredit diberikan itu 46% dari total aset bank itu. Kemudian government agency security, bisa obligasi pemerintah ya. Kemudian surat berharga lainnya itu 24%. Case 20%, tinggi sekali, itu 20%. Ya. Jadi bank itu memenuhi bank tahun 60-an itu memenuhi likuiditas dari aset liquid ya, bukan dari pasar uang ya. Sedangkan sumber dananya, liabilitasnya itu T-Con-nya 61% ya, dari tabungan ya, tabungan giro ya, 61%. Kemudian DCD-nya, certifikat depositnya itu 29%, dan modalnya kecil ya, 8% ya, cuma kecil. Dan itu sama dengan bank-bank itu di 2004 ya. 2004 di bank-bank modern itu di mana modal juga kecil ya. Tapi susu beda. Kalau bank-bank yang di atas 2004 itu, data 2004 itu diberikan lebih tinggi, 60% ya. Kalau bank besar, bank kecil 59%. Jadi bank kecil seperti BPR di Indonesia, BPR. Nah, sisanya mereka banyak ke itu apa? Ke kalau bank besar itu ke eh, SBI ya, SBI. Ada sekuritas investasi 13,9%. Kasnya kecil 3,5% berdasarkan growth minimum aja ya. Tapi kalau bank kecil itu dia banyak di itu di eh, sertifikat sekuritas milik pemerintah, kan lebih aman. Kalau bank besar besar banyak di kredit diberikan ya, diberikan. Tapi struktur utangnya itu kalau di bank besar itu pihak ketiga 43,532%. Kalau ini 40% bank kecil ya. Dan pinjaman bank besar lebih tinggi 31%, bank kecil 22,5%. Ya. Jadi bank kecil banyak di sertifikat deposito 20%. Persen. Bahwa ini tetap. Jadi artinya bank-bank besar itu cenderung menarik likuiditas dari pasar uang sebenarnya. Pasar uang. Karena ada kalau dari hasil likuid kan kecil hasil likuidnya. 3,5% sama 12,9%. Kalau tanam di loan. Sehingga dia banyak dari borrowing and other liabilities. Ini pasar uang sebagian 1,8%. Kalau bank kecil karena hasil pasar uang nggak terbatas, maka 22,7%. Mungkin pinjaman kepada bank kali ya, ke bank besar gitu ya. Gitu. Itu berbeda antara bank besar sama bank kecil sama bank sebelum tahun 2000-an. Bank-bank konservatif ya. Ya, ada pertanyaan dari saudara. Jadi kalau sini sama aja, kalau BPR itu dia kewajiban dari aset liquid ya, bukan dari apa purchase liquid ya. Jadi itu dia minjam di pasar uang. Karena hasil pasar uang kan nggak ada bank kecil. Jadi mengandalkan hasil liquid, maka case lebih besar posisinya dibandingkan bank besar seperti Mandiri, bank umum lah ya, bank komersial. Ya. Dan juga komposisi kredit di bank kecil itu lebih rendah pada komposisi kredit di bank besar. Dan itu dia juga di BPR. Karena sebagian mereka banyak tanamkan di sekuritas SBI, sudah mereka juga nyimpan di obligasi pemerintah ya. Gitu ya. Daripada kalau bank komersial enggak. Karena bank komersial menganggap kalau return dia dia investasi di obligasi Bank Indonesia sama dia simpan di sekuritas pemerintah lain itu lebih rendah pada kalau dia kasih kredit ya. Kredit misalnya dia bisa kasih kredit bunganya berapa? 15%. Padahal kalau dia beli obligasi pemerintah paling di bawah 10% return ya. Maka lebih besar kredit ya. Jauh lebih besar return dari kredit daripada return dari surat berharga itu, financial asset. Maka di bank besar itu lebih cenderung ya menggunakan kredit. Ya. Porsinya itu besar kredit. Bank kecil kenapa
Dia pengen aman kan, pengen aman. Nah kalau bank kredit dia tuh bunga tinggi. Kenapa bunga tinggi? Karena dia porsi kredit kecil dan sehingga ditinggikan suku bunga kredit di bank kecil. Sama seperti restoran. Restoran kalau pembeli sedikit harga pasti mahal. Kalau pembeli banyak harga murah. Ya, sama aja seperti perbankan juga sama itu. Ya. Bank retail itu dia banyak kredit karena apa? Karena suku bunga kredit itu lebih mahal lebih tinggi pada suku bunga lain investasi. Tapi tidak setinggi BPR. BPR suku bunga kredit tinggi sekali. Ya, misalnya kalau BPR suku bunga kreditnya 17%, mungkin bank komersial mungkin 15%. Ya. Jadi dia tarik eh, itu meminjam di bank umum itu lebih tinggi pada bank BPR. Cuman bedanya kenapa BPR masih juga karena masalah administrasi prosedurnya dan aksesnya lebih gampang ke BPR. Ya. Walaupun BPR itu banyak macet juga, BPR banyak tutup sekarang, banyak macet ya. Karena banyak macet karena di bawah BPR itu dari segi bank komersial tidak setinggi kalau bank umum itu. Jadi kalau BPR itu masalah pinjam uang BPR, kalau seperti minjam ke pribadi, karena pemilik pribadi bukan pemerintah punya, bukan institusi besar. Jadi masyarakat tidak setakut kalau dia meminjam di bank komersial yang besar. Ya. BPR kan, coba dari segi punishment lebih tinggi punishment bank kecil pada bank besar. Ya. Tapi masyarakat itu lebih berani ke bank kecil, banyak macet bank kecil. Artinya biasanya macet karena permainan pemilik bank yang digunakan untuk kredit perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan pemilik, itu bikin macet juga sih. Itu aja saya sampaikan. Ada pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Ya. Belum ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya. Belum ada, Pak. Belum. Ya. Ini sudah, ini jurusan macam-macam. Kalau Siti itu konsentrasi apa? Marketing, SDM atau keuangan? Siti. Jawab. Ini konsentrasinya apa? Ya, SDM, Pak. SDM ya. Kalau Abi, SDM, Pak. SDM. Ya, Kalau si pemasaran, Pak. pemasaran. Kalau si Fazia, kalau Pilza. Saya Ya, SDM, Pak. SDM. Kalau yang itu yang apa? Yang si Pitia. Saya marketing, Pak, pemasaran. Berarti nggak ada yang keuangan ya. Jadi maka sekarang manajemen itu bagi hitungan untuk keuangan. Itu kan keuangan wajib. Kalau yang lain itu nggak wajib. Sekarang wajib semua. Jika saya cuma downgrade, saya nggak banyak hitungan ya. Itu mungkin simpel sederhana aja. Ya. Karena SDM sama marketing yang penting kan tahu cerita logika manajemen itu. Ya. Kalau hitungan terlalu berat, takutnya sudah nggak paham. Nggak butuh juga sih manajemennya. Ya. Oke, kalau ada lagi, kalau nggak ada cuma segitu aja ya. Oh, iya, ya. Foto lagi ya. Oke, silakan. Ya, Ya, Pak. dihitung ya 1, 2, 3. Jadi kita kuliah tinggal 2 kali lagi ya, itu UTS ya. Itu mungkin ujiannya lagi saya periksa sekarang. Mungkin Senin besok udah selesai lah. Ya, UTS ya. Harusnya ada 7 kelas yang ngajar. Banyak juga ngajar 7 kelas. Ya, capek juga memeriksanya ya. Oke, ada lagi kalau nggak ada sampai kuliah sampai di sini sampai ketemu Sabtu depan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. Terima kasih, kasih, Pak Pak Swasta. Swasta. Sama- Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mbak.